Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Damarianti Effendi dari D3 Anafarma kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan kimia obat siproheptadin pada jamu. Apa sih obat tradisional itu? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau juga campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu jamu. Pada keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Kepala BPOM nomor HK 0005-42411 tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Pada kemasan harus mencantumkan logo dan tulisan yaitu jamu. Pada logo sebagaimana dimaksud, yaitu berupa ranting daun terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Logo tersebut tercantumkan ranting daun dalam lingkaran, dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan jamu. Bahan kimia obat atau BKO dalam jamu memiliki arti yaitu senyawa sintesis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu disertai takaran atau dosis, aturan pakai yang jelas, dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya demi menjaga keamanan penggunanya. Kemudian di sini ada struktur siproheptadin. Selanjutnya di sini ada siproheptadin. Apa sih siproheptadin itu? Siproheptadin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti mata berair, hidung berair, mata gatal, bersin, dan gatal-gatal. Obat ini bekerja dengan mencegah zat alami tertentu yang dibuat oleh tubuh selama reaksi alergi. Siproheptadin yaitu termasuk golongan antihistamin. Kategori obat yaitu obat bebas, bentuk sediaannya yaitu tablet siproheptadin yang digunakan untuk mengatasi berbagai jenis alergi. Kemudian di sini ada manfaat siproheptadin. Manfaat siproheptadin yaitu untuk meredakan beberapa gejala alergi yang biasanya terjadi pada alergi nasal, rinitis alergika, dan rinitis vasomotor. Siproheptadin juga bisa untuk mengobati reaksi alergi pada pasien yang memiliki masalah hipersensitivitas terhadap obat-obatan tertentu. Obat siproheptadin juga memiliki manfaat untuk mengobati masalah kulit karena gigitan serangga, eksim, dan urtikaria. Beberapa gejala alergi yang bisa diatasi seperti gatal-gatal, ruam kulit, iritasi kulit, mata merah, berair, pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Selanjutnya di sini ada metode yang digunakan untuk bahan kimia obat pada siproheptadin. Telah dilakukan penetapan kadar tablet siproheptadin hidroklorida secara
spektrofotometri ultraviolet dalam pelarut etanol pada panjang gelombang 286, nanometer. Hasil penetapan kadar menunjukkan metode tersebut memberikan ketelitian dengan simpangan baku 0,1131 sampai 0,5720 dan koefisien variasi 0,11% sampai 0,59%, serta memberikan ketepatan metode dengan hasil uji perolehan kembali rata-rata 99,85% hingga 100,06% dengan nilai T hitung sebesar 1,825 hingga 2,122 lebih kecil dari T tabel pada derajat bebas, yaitu 9, probabilitas 0,05. Kemudian, pada hasil penetapan kadar secara spektrofotometri ultraviolet dan kromatografi cair, kinerja tinggi tidak memberikan perbedaan ketepatan dan ketelitian yang bermakna. Berdasarkan hasil uji T yaitu 0,1687 hingga 2,2455 lebih kecil dari nilai T tabel sama dengan 2,306 pada derajat bebas sama dengan 8 dan probabilitasnya 0,05. Hasil uji F yaitu 1,0513 sampai 2,9799 lebih kecil dari F tabel sama dengan 6,39 pada derajat bebas sama dengan 4 dan probabilitas 0,05. Di sini juga terdapat contoh bahan kimia yang ditambahkan, yaitu pada jamu pegalinu sering ditambahkan BKO penghilang rasa sakit golongan analgetik, dan pada jamu dengan klaim melangsingkan sering ditambahkan BKO yang bekerja pada susunan syaraf, yaitu saraf pusat untuk menekan rangsang lapar serta meningkatkan kemampuan beraktivitas. Selain sering ditambahkan BKO penghilang rasa sakit, ada juga yang ditambahkan BKO untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi. BKO bagi disfungsi ereksi umumnya bekerja dengan meningkatkan aliran darah pada korpus cavernosum, tetapi sering diikuti pelebaran pembuluh darah jantung. Mengapa sih bahan kimia itu perlu ditambahkan? Di sini ada beberapa alasan mengapa bahan kimia itu ditambahkan pada jamu. BKO yang ditambahkan ke dalam obat tradisional umumnya dimaksudkan yaitu untuk meningkatkan khasiat dari obat tradisional tersebut, yaitu contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan gejala sakit dengan segera, yaitu seperti pada pegalinu. Yang kedua, secara farmakologis menekan rangsang makan pada susunan syaraf pusat, seperti jamu pelangsing. Dan yang ketiga, meningkatkan aliran darah ke korpus cavernosum dengan segera pada jamu peningkat stamina pria. Di sini terdapat dosis yang digunakan untuk pemakaian obat siproheptadin. Pemakaian siproheptadin tergantung pada indikasi dan usia. Pada umumnya, dosis siproheptadin untuk orang dewasa yang alergi adalah 4 mg atau 1 tablet sebanyak 3-4 kali sehari. Sedangkan pada anak-anak adalah 2 mg atau setengah tablet sebanyak 2-3 kali sehari. Dosis maksimal pada obat siproheptadin untuk orang dewasa adalah 32 mg sehari, dan bagi anak-anak
yang di bawah usia 12 tahun adalah 12 sampai 16 mg sehari. Pasien yang mengalami migrain membutuhkan dosis 4 mg di awal dan 4 mg setelah 30 menit. Dosis pemeliharaan untuk migrain adalah 1 tablet per 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian setelah kita minum obat ciproheptadin, pastinya kita akan mendapatkan efek dari obat tersebut, yaitu yang menyebabkan efek samping yang sering terjadi jika kita setelah mengonsumsinya, seperti mengantuk, pusing, penglihatan kabur, peningkatan nafsu makan, sembelit, dan mulut kering. Jika efek samping semakin memburuk, segera hubungi dokter atau mendapatkan penanganan medis. Di sini ada contoh gambar obat ciproheptadin. Di sini ada beberapa contoh obatnya, bisa kalian amati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan juga bila materi yang saya sampaikan belum bisa dipahami dan belum lengkap. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.